Kalau kalian menekan video ini, itu artinya kalian akan mengetahui semua alur cerita dari film ini. Selanjutnya, film dimulai dengan kisah Mei saat masih SMP yang pada suatu hari menghabiskan malamnya di suatu pasar malam. Mei sangat bahagia bisa ada di pasar malam itu. Tapi kebahagiaannya sirna ketika segerombolan pria menangkap dan memperkosanya. Mei kemudian dilepaskan, tapi akibat kejadian pemerkosaan itu, ia mengalami trauma dan mengurung diri di rumah. 8 tahun telah berlalu, dan 8 tahun pula Mei hanya menghabiskan waktunya di kamar. Mei membantu ayahnya bekerja sebagai penjahit pakaian boneka. Sesekali, Mei keluar dari kamar hanya untuk makan saja. Selebihnya, ia terus mengurung diri di kamar. Ayahnya terus-terusan menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa Mei. Sahabat ayah Mei, yakni sang kurir yang setiap hari membawakan boneka untuk dijahitkan bajunya oleh Mei, juga berusaha membantu ayahnya Mei mengobati trauma yang dialami oleh Mei dengan kerap memanggil ahli terapis tradisional yang ia tahu. Pada suatu hari, terjadi kebakaran di area perumahan Mei. Ayahnya Mei mengajak Mei keluar dari rumah karena takut apinya merambat masuk ke rumah. Tapi Mei menolak. Ayahnya bahkan hingga menarik paksa Mei, tapi Mei berhasil lepas, lalu masuk ke WC yang ada di dalam kamarnya dan menyayat-nyayat tangannya dengan silet. Ternyata, trauma yang dialami Mei menyebabkan dirinya mengidap self-injury sebagai cara untuk menenangkan dirinya. Tahu penghasilan dari menjahit pakaian boneka tidak seberapa, ayahnya Mei juga bekerja sebagai seorang petinju. Namun, dalam sebuah pertandingan, ayahnya Mei bersikap kalap dan terus memukul lawan, padahal pertandingannya telah usai. Ayahnya Mei lalu dituntut dan dikeluarkan dari klub tinju yang menaunginya. Pada suatu hari, Mei menemukan sesuatu yang aneh di balik lemari boneka di kamarnya. Rupanya, ada sebuah lubang kecil di sana yang menghubungkan rumahnya dengan rumah tetangga. Dari lubang itu, Mei melihat pertunjukan yang dilakukan tetangganya yang bekerja sebagai pesulap. Tiba-tiba, seekor tikus keluar dari lubang itu. Mei lari ketakutan, tapi kemudian ia memberanikan diri dan menangkapnya. Sang pesulap berterima kasih pada Mei karena telah menangkap tikus yang lepas. Lubang di balik lemari itu semakin besar. Kini, Mei banyak menghabiskan waktunya melihat pertunjukan dari sang pesulap itu. Sang pesulap itu bahkan mengajarkan trik sulap koin pada Mei. Karena ketertarikannya ini, Mei lalu mengganti jahitan pakaian pada boneka yang ia buat dengan membuat pakaian ala pesulap. Ayahnya merasa ada yang aneh pada Mei, sedangkan sang kurir justru senang karena Mei menunjukkan sifatnya yang lain. Setelah keluar dari tinju, ayahnya Mei masuk ke klub pertarungan bebas untuk bisa terus menyambung hidup. Ayahnya Mei bisa segera menjadi bintang di tempat tersebut karena emosi yang dimilikinya sangat besar. Ayahnya Mei menjadikan pertarungan bebas sebagai alat penyaluran emosinya karena 8 tahun yang lalu ia gagal menjaga Mei. Suatu hari, lokasi pertarungan bebas itu diketahui oleh polisi. Polisi lalu menangkap ayahnya Mei dan memenjarakannya. Ayahnya Mei lalu dibebaskan karena terbukti tidak bersalah. Di saat yang sama, sang pesulap mengajak Mei masuk ke ruangannya melalui lubang itu. Mei pun mengajak Mei melihat-lihat alat pesulap milik sang pesulap. Sang pesulap tak sengaja melihat bekas sayatan di tangan Mei dan berniat membantu Mei. Tapi, trauma Mei muncul kembali. Ia lalu mendorong sang pesulap dan kembali ke kamarnya. Sang pesulap mengejar Mei dan masuk ke kamar Mei. Mei bertingkah aneh dan sang pesulap berusaha menenangkannya. Tiba-tiba, ayahnya Mei datang dan menghajar sang pesulap karena mengira sang pesulap berniat buruk pada Mei. Mei makin menjadi, ayahnya berusaha menenangkan Mei, sedangkan sang pesulap lari kembali ke tempatnya. Ketika Mei sudah tenang, kini berbalik ke ayahnya yang mengamuk. Ia merusak-rusak taman di depan rumahnya karena ia merasa gagal menjaga Mei dari orang asing yang berniat buruk pada Mei. Sang kurir datang dan menenangkan ayahnya Mei. Sang kurir juga menasihati ayahnya Mei untuk mulai merelakan apa yang telah terjadi pada Mei dan mulai memaafkan dirinya. Setelah kejadian itu, Mei lalu memutuskan untuk melawan rasa traumanya. Ia mengenakan baju SMP-nya kembali dan masuk ke ruangan sang pesulap. Mei ingin sang pesulap memperlakukan Mei seperti yang dilakukan para pemerkosa padanya 8 tahun yang lalu. Sang pesulap pun terpaksa melakukannya, mulai dari mengikat, menampar, dan menjejalkan makanan busuk pada Mei. Setelah melakukan hal itu, semua rasa sedih Mei terlepas. Kini, ia siap menerima kondisinya dan siap menghadapinya. Mei lalu keluar dari kamarnya dengan pakaian baru yang menggambarkan dirinya yang baru. Mei lalu memeluk ayahnya dengan erat dan lalu jalan keluar dari rumah.
hal yang sudah ditakutinya selama 8 tahun belakangan ini. Kini Mei siap menghadapi dunia. Filmnya selesai.